Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Hari ini kita sampai pada tema 3, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Apa saja yang menjadi fokus pembelajaran? Yang pertama, PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai manfaat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai mengelompokkan kalimat tanya berdasarkan ciri pertanyaan yang baik. Langsung saja, mari kita mulai. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Ternyata tumbuhan itu memiliki peranan yang vital untuk kehidupan manusia. Kenapa? Karena salah satu penyedia udara yang segar untuk manusia bernafas. Tanpa bernafas kan manusia bukan makhluk hidup lagi ya. Jadi sangat vital peran tumbuhan bagi kita, bagi umat manusia. Untuk itu kita harus selalu berusaha menjaga tumbuhan itu tetap ada dan tetap hidup ya. Memperoleh udara segar adalah hak dari kita semua. Dari mana udara segar itu tadi? Dari tumbuhan kan ya? Tumbuhan menghasilkan oksigen pada reaksi fotosintesis atau pembuatan makanan. Oleh karena itu, tumbuhan harus kita jaga supaya suplai udara segar untuk kita tersedia setiap hari. Terus manfaat pelaksanaan kewajiban, yakni menjaga dan merawat tumbuhan bagi kita adalah tersedianya udara bersih untuk kita bernafas dengan sehat. Terus tanaman itu sendiri akan menjadi subur, ya, menghasilkan oksigen yang banyak, bunga atau buah yang banyak untuk kita manfaatkan. Terus polusi udara karena karbon dioksida akan diserap di udara itu ya oleh tumbuhan. Oleh karena itu pencemaran akan berkurang. Terus lingkungan asri dan sejuk. Jelas ya kalau banyak tumbuhannya lingkungan tampak hijau itu indah dan asri serta sejuk kita suasananya ya. Terus pemandangan dan suasananya indah. Jelas ya kalau banyak tumbuhan itu di rumah kita saja. Coba kita tanam bunga-bunga yang hijau, yang berwarna-warni itu akan menambah suasana keindahan. Terus kewajiban yang sebelumnya kita lakukan untuk memperoleh hak dari pemanfaatan tanaman seperti tadi ya, apa saja? Di antaranya adalah menyirami, memupuk, menyiangi, menjaga keindahan tanaman dan menempatkan yang cukup sinar matahari tumbuhan tersebut ya. Untuk menjaga tetap sehat, tumbuhannya sehat, kita akan memperoleh manfaat seperti itu ya. Terus kalau tidak dilaksanakan gimana? Terjadi polusi udara karena tidak ada yang menyerap karbon dioksida di udara ya. Terus terjadi resiko bencana alam. Kalau hutan gundul apa tidak ada tanamannya, itu kalau musim hujan akan terjadi longsor, banjir dan sebagainya. Kalau nggak ada hutan mangrove terjadi abrasi sampai pantainya itu tergerus ya seperti itu. Terus cuaca lebih panas. Jelas ya kalau jarang tumbuhan itu kan sinar matahari langsung terik gitu ya. Tidak ada penghalangnya. Jadi kita akan merasa lebih panas udaranya. Selain itu juga meningkatkan efek rumah kaca. Jadi
sinar matahari yang seharusnya diserap itu dipantulkan ke udara dan terjebak di atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Seperti itu. Jadi akan lebih panas. Nanti efeknya bisa terjadi pemanasan global yang menyebabkan kutub es di kutub itu mencair dan permukaan air akan meningkat hingga akan terjadi apa yang namanya pulau-pulau itu pada tenggelam ya. Seperti ini kira-kira ya efek rumah kaca itu. Radiasi itu diterima oleh bumi, ada yang dikembalikan, terus ada yang diserap, ya, terus ada yang dipantulkan, ya. Terus sebagian besar yang diserap dan dipancarkan itu eh, ternyata oleh awan dan molekul gas ya, kalau terjadi pencemaran di sini di atmosfer kita, itu akan memantulkan kembali yang harusnya dikembalikan ke luar angkasa ya. Ternyata diserap dipantulkan ini ya. Ini bentar, yang dari matahari seharusnya gini terus memantul ya. Ternyata di sini tuh ada pencemaran udara. Jadi kembali lagi ke bumi. Nah, ini akan membuat bumi akan menjadi semakin panas. Itu yang namanya efek rumah kaca. Jadi, cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan itu terjebak oleh polusi udara di sini. Seperti itu ya. Itu namanya efek rumah kaca. Terus kita berlanjut pada pembelajaran selanjutnya yaitu mengelompokkan kalimatnya berdasarkan ciri pertanyaan yang baik. Pertanyaan wawancara itu diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa ya. Mengalir saja dan tidak terburu-buru. Seperti itu ya. Jadi rileks saja agar pada saat kita mewawancara itu sesuai dengan rencana dan informasi yang kita peroleh juga informasi yang lengkap seperti itu ya. Nggak usah tegang, nggak usah terlalu formal. Jadi cenderung kaku nanti informasi yang digali juga tidak menyeluruh. Semakin pewawancara itu bisa mengkomunikasikan, semakin banyak juga informasi yang didapat dari narasumber. Terus pertanyaan wawancara yang baik itu yang bagaimana sih? Yang pertama, jelas ya disusun secara runtut. Tidak boleh acak-acakan karena informasi akan urut nantinya ya dan berkesinambungan ya. Terus pertanyaan bersifat umum dulu, umum ya, terus menuju yang khusus. Ya, mulai dari pekerjaannya apa, terus hingga akhirnya bagaimana cara bekerja itu contohnya ya. Pertanyaan dari bersifat umum memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Jadi pertanyaan mungkin yang biasa sudah bisa dijawab ya tanpa berpikir panjang untuk menstimulasi atau memancing eh, narasumber mengeluarkan ide-idenya. Kalau langsung ke khusus itu nanti kesulitan ya. Baru saja komunikasi kok sudah bertanya yang khusus nanti akan membingungkan pada orang-orang tertentu. Terus yang ketiga pertanyaan sebaiknya berkelanjutan ini ya. Masih ada hubungan berurutan dari yang umum ke khusus ya.
yang lebih mendetail, lebih mendalam, seperti itu berurutan. Kenapa dilakukan? Karena harus saling berkaitan. Ini dengan ini ada kaitannya. Ini dengan ini kaitannya ada. Seperti itu ya. Jadi pertanyaannya itu spesifik ya dari apa yang kita eh, rencanakan untuk digali informasi dari narasumber. Terus setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Jadi seumpama narasumber jawabnya A ya, kamu sekitar A itu ada apa saja? B, ada C, seperti itu ya. Contohnya, kalau kamu mau wawancara tukang bakso gitu ya, bikin baksonya pakai apa saja Bu? Kan dijawab biasanya yang besar-besar dulu ya, yang berat-berat dulu, seperti tepung, kanji, atau daging, seperti itu ya. Terus kalian tanya lagi, kalau bumbunya seperti itu kan masih berkaitan ya, bumbu sama apa namanya bahan utama sama bahan pendukung seperti itu ya. Terus pertanyaan yang baik itu cirinya apa saja sih? Yang pertama sesuai topik, jelas ya. Kalau menggali informasi tentang eh, pembuatan bakso kan nggak mungkin tanya kayu apa yang dipakai seperti itu ya. Terus fokus dan tepat sasaran ini tidak melebar kemana-mana. Kalau seputar bakso yang ditanyakan ya bakso-bakso itu aja ya. Terus berkesinambungan, yakni berkaitan antara pertanyaan satu dan pertanyaan yang lain. Terus menggali info mendalam, ini juga penting ya. Kita harus mempersiapkan yang namanya pertanyaan itu, pertanyaan yang sekiranya mendapat jawaban mengenai suatu permasalahan atau topik yang detail ya, yang mengupas informasi-informasi sampai mendalam. Terus pertanyaan itu juga harus mudah dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa yang asing ya. Apalagi kalau yang menjadi narasumber itu eh, mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, itu sangat menyulitkan ya. Jadi pakai kata-kata yang mudah dipahami. Terus juga harus diakhiri dengan tanda tanya ya pada saat kita menulis, biar kita juga mengerti bahwa itu adalah apa, kalimat tanya. Terus tidak mengandung jawaban iya atau tidak, karena iya atau tidak ini eh, apa, bukan informasi yang mendalam ya. Iya, tidak, iya tidak itu kan eh, informasi yang cetek saja. Terus juga ini tidak boleh dilupakan yang namanya adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Baik, pembahasan kita berakhir sampai di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja di Google Classroom atau WhatsApp. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.